Kenalkan, nama saya yang akan menemani teman-teman semua pagi ini di acara Self Clinic hingga 90 menit ke depan. So, jangan beranjak dari tempat duduk kalian ya, karena Self Clinic kita pagi ini bukanlah Self Clinic biasa. Hari ini kita akan menampilkan sesuatu yang beda dari biasanya. Tentunya hanya untuk kamu-kamu yang hadir pagi ini. Yuk, siapkan pulpen dan bukunya ya. Yang mau ambil minum dulu, boleh. Yang mau ambil kacang, kuaci juga boleh ya teman-teman ya, silakan. Asal jangan ambil punya tetangga nih, bisa berabe nanti. Ya, oke, saya mau menyapa dulu nih ya. Saya lihat speaker kita yang cantik hari ini sudah hadir nih. Hai Bu Mari, apa kabarnya nih Bu? Kabar sehat, thank you Tina. Terima Pakai topi kasih. hari ini. Terima kasih Bu Mari sudah mau meluangkan waktunya sharing buat kita-kita pagi ini ya. Saya lihat juga di sini Sama-sama. ada, sebentar, tadi saya lihat ada beberapa leader ya, sudah pada join juga ya. Ada Ibu Vime, selamat pagi Bu Vime. Pagi, Tina. Pagi semua. Pagi Bu Vime. Terima kasih. Ya, Ini juga menyambut Bu ada Mari. Pak Tim juga. Selamat pagi Pak Tim. Halo pagi, Ina. Ini banyak ya leader-leader yang join pagi ini nih, kayaknya penasaran semua nih mau dengar sharingnya Bu Mari nih. Terima kasih ya, saya menyambut setiap leader-leader maupun agent yang join pagi ini. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di acara Self Clinic pagi ini ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau mengajak teman-teman semua berdoa dulu ya. Kita mau minta pimpinan dan rahmat Tuhan supaya acara kita hari ini boleh berjalan dengan lancar ya. Kita doakan supaya jaringan di internet di setiap rumah boleh berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Berdoa juga supaya apa yang disampaikan oleh speaker kita hari ini bisa ditangkap dan dicerna dengan baik oleh setiap kita yang mendengarnya hari ini ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Buat teman-teman yang masih menggunakan nama gadget, please diganti menjadi nama pribadi ya, karena mohon maaf nih teman-teman, kalau teman-teman masih menggunakan nama gadget, tim IT akan memindahkan teman-teman ke waiting room ya. Nggak seru kan ya kalau kita lagi asik-asik mendengarkan sharing dari Bu Mari pagi ini, tiba-tiba teman-teman dimasukkan nih ke waiting room nih ya. Ayo, saya minta teman-teman merename. Kalau ada yang belum bisa merename, teman-teman boleh tulis di kolom chat. Nanti tim IT akan membantu untuk teman-teman merename ya. Tapi saya rasa teman-teman di sini udah pada pinter-pinter nih, udah pada canggih semua ya. Wah, saya lihat nih udah rame sekali nih ya. Kita hari ini, wow, ada 151 peserta. Boleh nggak teman-teman tulis di kolom chat, saya ini kepengen tahu nih, dari 151 peserta ini dari kota mana aja nih. Kayaknya semua bisa dari Sabang sampai Merauke nih yang datang nih ya. Wih, dari Jakarta selamat bergabung Ibu Tanliana, Jakarta, Tangerang. Oke, wih ada yang dari Surabaya loh. Wih, Manado, jauh ya. Oke, Bekasi, Bogor, selamat bergabung bersama dengan kami. Wah, luar biasa. Saya appreciate sekali dengan teman-teman yang begitu antusias untuk mengikuti sales klinik kita pagi ini ya. Karena saya lihat kali ini PPKM yang kali ini nih bikin teman-teman semua antusias nih. Karena PPKM kita pagi ini adalah pagi-pagi ketemu Mariana Sofia. Yeay. Oke, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, sales klinik hari ini bukanlah sales klinik biasa ya.
speaker kita hari ini akan sharing tentang tips dan trik bagaimana kita bisa ngomongin tentang asuransi itu tanpa terasa garing. Penasaran dong? Speaker kita hari ini adalah seorang yang sangat luar biasa ya. Saya kemarin baca Sunday Punch beliau tuh sampai wow, kagum sekali dengan Bu Mari ini ya. Sekilas saya kasih bocoran dari yang Sunday Punch saya lihat, beliau ini pencapaiannya begitu banyak. 9 kali MDRT. Yeay. Lalu beliau juga pencapaiannya 9 kali Star Club, lalu 1 kali double Star Club, bahkan beliau juga menjadi pembicara di MDRT bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Sydney. Yeay. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Sunday Punch beliau. Yeay, mari kita sambut speaker kita pagi ini, Bu Mariana Sofia. Yeay. Thank you ya, Sis Tina yang cantik nih, luar biasa MC-nya. Oke, semangat pagi Five United. Apa kabar? Luar Mana biasa. jawabnya? Dahsyat, yes. Luar biasa. Yes. Thank you. Hari ini saya sharing di rumah ya, jadi santai nih, pakai topi ya. Nggak pakai jas. Kaosnya keren nggak? Kaosnya trainer loh, nih persembahan dari Five United khusus buat trainers Five United. Tepuk tangan untuk Pak Tim dan semua exco ya, semua founder yang memberikan. Oke, teman-teman, hari ini karena orang sendiri kita santai aja, setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya. Seperti biasa, saya lebih suka kalau kita interaktif ya. Tetapi kalau interaktif dengan suara tentunya akan kacau ya, karena orangnya banyak. So, saya minta kesediaan teman-teman untuk boleh berinteraksi melalui chat room ya. Nanti sebentar ini webinar atau meeting ya? Meeting ya, oke. Nanti ada sesinya di mana kita bisa interaksi secara visual dan audio ya. Oke, hari ini topik saya sebenarnya sederhana sekali ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sudah pernah dengar, udah sering dengar mungkin malah. Tapi prakteknya yang mungkin masih belum. Nah, sebentar kopinya saya hilangin dulu, nih distracting. Cari ya. Sekarang copotin topi gaya sekarang nggak begini nih. Copotinnya begini. Bukannya begini gitu ya. Oke. Topinya nggak ada yang jual. Iya, nggak ada yang jual. Oke, hari ini kita akan bagi sesi kita dalam 90 menit ini 30 menit ya. 30 menit pertama saya akan cerita tentang teorinya dan contoh ya. Kemudian 30 menit kedua kita akan breakout room. Jadi teman-teman akan dipisah-pisah berempat ya oleh IT secara random. Nanti teman-teman bisa praktek ya di breakout room tersebut.
Kemudian 30 menit terakhir kita diskusi dan tanya jawab. Setuju nggak teman-teman? Setuju Bu Mari. Setuju ya? Oke. Baik, kalau gitu karena waktunya sangat singkat, tanpa berlama-lama, saya akan mulai ya. Sebelumnya thank you teman-teman, hari ini ya sebenarnya kita bukan waktu yang paling berharga, tetapi perhatian. Benar nggak? Susah ya buat kita untuk perhatian, melepaskan handphone saya 3 menit aja gitu ya, pasti bawanya nengok-tengok gitu ya, lihat IG, lihat WA. Hadiah yang sangat berharga buat saya. Sama-sama dari 1,5 jam ini ya. Oke, jadi ini sebenarnya materi yang saya siapkan untuk PCA MDRT annual meeting kemarin ya, tetapi kemarin dalam bahasa Inggris, jadi semalam saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di PCA kemarin sangat pendek ya, saya cuma kasih waktu 10 menit, jadi nggak ada contoh dan sebagainya. Kalau sekarang kita bisa pakai contoh dan bisa berlatih. Oke, judulnya adalah bagaimana kita mengubah percakapan biasa menjadi ide penjualan. Ya, how to turn casual talks into sales ideas. Saya ingat banget waktu pertama kali saya join, ya, leader saya yang cantik, Ibu Catherine ya, Ibu Katarina, beliau mengatakan begini, Mari, kita nih di sini nggak takut orang nggak beli loh, dia bilang. Oh ya, gitu ya. Kan kita banyak kan kalau sebagai agent takutnya orang nggak mau beli ya, gitu. Kita takut ditolak karena orang nggak mau beli gitu ya. Jadi takutnya apa dong, gitu ya. Nah, kata Bu Catherine, kita itu takut orang nggak mau dengar. Ya, karena kalau misalnya orang mau dengar, kita diberikan waktu yang cukup untuk melakukan presentasi, dia pasti beli. Ya, tentunya kalau dia punya uang ya. Tapi ya makanya kita harus pilih market yang baik ya. Tetapi kalau sepanjang dia punya uang dan kita dikasih waktu yang cukup untuk memberikan presentasi, dia pasti akan beli. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita mau bikin orang dengerin kita. Ya, sesimpel itu. Tapi dalam kenyataannya kan sering sekali ya kita ketemu orang yang ketemuan yuk gitu ya, atau ngobrol yuk gitu ya. Terus dia bilang boleh ketemu tapi nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong asuransi ya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada ya, banyak ya. Nah kalau gitu kita kasih jawaban seperti ini ya. Ayo udah nggak apa-apa kita ketemuan ya. Saya janji nggak akan ngomong asuransi kecuali kalau kamu yang nanya. Ya, tentunya ketemuan kalau beneran ketemu harus jaga prokes, kalau enggak melalui Zoom ya. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, jadi kalau kita nggak ngobrol asuransi, ngobrol apa dong gitu ya? Dikrik-krik gitu ya. Kita ngobrol tentang topik favoritnya si orang tersebut, yaitu siapa? Ya dia sendiri gitu ya. Kita ngobrol tentang kamu gitu ya. Jadi ingat setiap kali kita ketemu orang, fokus kita adalah dia, bukan kita. Ya, so ketika kita udah ketemu, lupakan segala kepentingan, baik itu closing, komisi, bonanza, apalagi pokoknya kontes-kontes semua ilangin dulu, ya. Kita hanya fokus ngomongin topiknya adalah si calon nasabah tersebut, ya. Kita menempatkan kaki kita dalam sepatu dia, ya. Nah, ini adalah satu materi yang saya adopt dari Norman G. Levin, ya, almarhum ya, saudara seorang legend di MDRT. Dia meninggal kayaknya 3 tahun yang lalu, 2 tahun lalu, saya agak lupa. Tetapi saya sempat bertemu dengan almarhumnya waktu saya datang ke annual meeting, ya. Beliau sudah umurnya udah 70 something gitu ya, tapi pada saat itu dia masih memberikan speech yang luar biasa, masih nulis buku dan menjadi inspirasi buat banyak orang. Pada saat itu dia juga tanda tangan tuh buku yang saya beli, buku dia yang saya beli gitu ya. Jadi ini salah satu isi buku tersebut. Ya, bagaimana kita bisa ngobrol-ngobrol tanpa terasa kita bisa menggiring dia menuju ke percakapan tentang asuransi. Nah, ini adalah singkatannya ya. Jadi action. Nah, buat beberapa teman-teman mungkin oh ini tuh maksudnya gitu ya. Udah mulai ngerti ya, udah sering soalnya saya ngomong gitu ya. Tapi ya terus terang aja ini sering diomongin tapi nggak semudah itu untuk dipraktekkan. Namun saya berharap setelah kelas ini teman-teman semua benar-benar bisa mempraktekkannya, nggak cuma sekedar teori yang mengawang-awang ya. Jadi action ini ada singkatannya,
aspiration, current plan, take away the aspiration, interest observation, offer, dan now. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Aspiration ya. Nah, aspiration itu adalah aspirasi ya. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah manusia itu punya aspirasi. Benar ya? Kalau misalnya kayak kucing, anjing, kelinci nggak punya aspirasi tuh ya. Tapi manusia, mau dia anak muda, mau dia orang tua, mau dia bayi sekalipun, sebenarnya dia punya aspirasi. Ya, itulah bedanya manusia. Bentar saya minum ya. Tiba-tiba serak. Nah, apa sih aspirasi itu? Kita sebenarnya dalam obrolan sehari-hari yang perlu kita cari adalah impian atau kekhawatiran. Ya, gimana cara nyarinya? Ya tanya aja, misalnya, kamu selama ini kerja keras untuk siapa misalnya? Ya, atau misalnya kamu 5-10 tahun ke depan apa sih, punya impian apa sih, punya cita-cita seperti apa sih gitu ya. Atau anak kamu pinter ya kayaknya, nanti rencana mau kuliah di mana? Ya, atau misalnya, wah bentar lagi udah mau pensiun ya, kamu udah siapin belum uang pensiun? Impian kamu, pensiun kamu seperti apa? Ya, jadi impian adalah sesuatu yang dia inginkan. Ya, nggak tentu dia butuhkan, tapi dia inginkan. Oke? Nah, selain impian, kita bisa juga mencari tahu yang namanya kekhawatiran atau fear atau concern. Ya, concern itu adalah sesuatu yang dia lagi pikirin saat ini. Gitu. Contoh kalau orang yang what's wrong? Oke. Contoh kalau seseorang yang lagi baru aja diturunkan gajinya misalnya ya, maka dia akan sangat khawatir mengenai bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan bulanan dia gitu ya. Jadi itu adalah concern. Atau mungkin seseorang yang keluarganya lagi sakit, maka concern dia adalah tentang bagaimana pengobatan yang paling tepat untuk orang tersebut ya. Itu namanya concern. Atau mungkin dia punya bisnis ya, bisnisnya lagi nggak jalan. Atau misalnya dia punya hutang banyak banget dan pembayarannya on off misalnya gitu ya. Itu semua adalah concerns ya. Nanyanya gimana? Ya tanya aja gitu. Misalnya, kamu gimana kabarnya? Aduh lagi susah misalnya kayak gitu ya. Mukanya kok panjang amat, ada apa nih gitu. Muka panjang tahu ya, muka labu gitu ya. Banyak pikiran gitu ya. Ada apa gitu kan. Ya ini nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Lagi mikirin apa? Nah mungkin biasanya dia akan cerita gitu kenapa ya. Terus kalau misalnya kita udah akrab nih mas seorang gitu ya, kita tinggal tanya aja. Kamu semuanya kayak udah punya ya. Dalam kehidupan ini menurut kamu apa sih yang paling kamu takutkan? Ya, sesimpel itu aja gitu. Kalau nggak tahu ya kita nanya gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman akan saya kasih waktu untuk mengelaborasi, untuk belajar cara mengembangkan pertanyaan ini. Ya. Oke, lalu huruf yang kedua adalah C. C itu adalah current plan. Kalau seseorang punya impian atau seseorang punya kekhawatiran, tentu dia nggak akan diam aja. Dia tentunya sudah memiliki rencana untuk mewujudkan impian tersebut. Jadi kita tanya, wah luar biasa ya kamu, anakmu mau disekolahin misalnya sekolahin di Amerika gitu ya. Kamu udah rencana apa aja? Apa yang sudah kamu lakukan untuk mewujudkan impian kamu gitu ya. Atau kalau misalnya dia takut nih, aduh serem ya sekarang sana sini orang bisa setiap saat dipanggil gitu ya. Ya saya setuju sih. Apa yang sudah kamu lakukan agar emang apa sih yang kamu khawatirin gitu? Ya nggak kasihan anak-anaknya misalnya gitu ya. Nah kita bisa tanya apa sih sebenarnya yang paling kamu takutkan kalau misalnya sampai kita nggak ada? Ya, tentunya dia sudah punya. Tapi kamu tentu udah punya dong rencana untuk mengatasi kekhawatiran kamu itu gitu ya, tanya. Jadi apa yang dia sudah miliki saat ini? Lalu huruf ketiga adalah T. T itu adalah take away, ya kita curi, take away the aspiration. Jadi dia udah ceritain nih, dia punya aspirasi ini, dia udah ceritain dia punya program seperti ini. Nah, tugas kita adalah kita memberanikan diri untuk melempar bom. Ya, kita memberanikan diri untuk memprovokasi ya belief-nya dia. Ya, jadi kita bisa ngomong,
sorry to say nih, tapi kalau dengerin plan kamu, saya kok nggak yakin ya kalau misalnya kamu bisa mencapai impian kamu. Nah, kalau kita udah ngomong kayak gitu, jangan lupa yang namanya interest observation. Ya. Dia kenapa kayak gitu ya. Nah, itu kita penting banget untuk melihat apakah dia sungguh-sungguh atau enggak gitu ya. Kalau misalnya dia kayaknya rasanya ya udah kalau nggak nyampe nggak apa-apa gitu ya. Ya udah berarti stop. Teman-teman nggak boleh lanjut. Ya, jadi interest observation ini teman-teman harus peka apakah topik yang dibicarakan ini sudah tepat atau belum. Kalau belum, teman-teman jangan lanjut, percuma. Malah nanti susah untuk baliknya lagi, susah untuk open case lagi, ya. Jangan dipaksa. Stop, balik lagi kemana? Balik lagi ke huruf A. Ya, balik lagi kita ngobrol-ngobrol lagi, mencari aspirasi-aspirasi lainnya, ya. Nah, terus mungkin dia akan tanya, apa maksud kamu gitu ya? Kenapa bisa nggak capai gitu ya? Nah, kasih tahu. Untuk mewujudkan impian kamu, ya, kita perlu 2 faktor, yaitu apa? Waktu dan uang. Contoh, misalnya kamu mau punya rumah harganya 1 miliar setelah 10 tahun. Atau misalnya kita mau sekolahin anak harganya 1 miliar setelah 10 tahun. Berarti secara sederhana, 1 tahun itu kamu harus nabung berapa? 100 juta kan? Nah, kalau kamu punya uang 100 juta, punya waktu 10 tahun, maka impianmu akan terwujud. Betul? Betul. Nah, di antara uang dan waktu, menurut kamu, mana faktor yang di luar kendali kamu? Maksudnya gimana? Mana faktor yang kamu tidak bisa kendalikan, yang tidak bisa kamu kontrol? Ya, berikan waktu untuk dia berpikir, dan teman-teman coba jawab. Antara uang dan waktu, mana faktor yang di luar kontrol kita? Silakan di chatbot. Semua sepakat waktu ya. Nah, kadang-kadang kalau ngomong sama Canas, dia bisa bilang uang loh. Kalau bicara sama calon nasabah ya, dia bisa bilang uang. Dia bilang, kayaknya uang deh, nggak tentu dapat gitu ya. Nah, kalau dia ngomong seperti itu, kita kasih tahu, iya memang belum tentu. Tetapi uang itu sebenarnya masih dalam kontrol kamu. Sepanjang kamunya ada, sepanjang kamu punya kemampuan untuk mencari uang dan menyisihkan, tentu one way or another, satu cara atau lainnya, kamu akan bisa mendapatkan uang 100 juta tersebut. Betul ya? Betul ya. Nah, tetapi kalau waktu, siapa yang bisa mengendalikan? Siapa bisa menjamin bahwa kita masih ada di dunia ini 10 sampai dengan 10 tahun yang akan datang? Nggak ada yang bisa jamin kan? Nah, kalau misalnya kita tidak punya waktu, kira-kira impiannya masih terwujud nggak? Nggak terwujud ya. Nah, itulah sebabnya sampai sini nih, teman-teman perhatiin lagi, kira-kira dia tertarik atau enggak nih untuk lanjut. Kalau tertarik, baru lanjut. Nah, kalau misalnya kita masuk ke offer ya, kalau misalnya saya punya solusi yang bisa menjamin impian kamu, atau saya punya solusi yang bisa mengangkat kekhawatiran kamu, kira-kira kamu tertarik nggak untuk tahu lebih lanjut? Gimana tuh? Biasa orang kan nanya gitu, gimana tuh gitu ya? Oh ya, apa tuh? Caranya kayak apa gitu ya? Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita ngomong tentang konsep, tentang program dan sebagainya, offer kan ya. Nah, sampai terakhir kira-kira dia sudah oke, selesaikan dengan trial closing. Selesaikan dengan now. Ya. Program saya ini unik. Kamu maupun nggak tentu bisa punya. Karena program saya tidak cukup dibeli dengan uang saja. Program saya membutuhkan satu lagi yang namanya kesehatan. Jadi, boleh nggak sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan tanya jawab kesehatan kamu 5 menit saja. Biasanya orang tidak keberatan. Ya, jadi 5 menit itu ngapain? Ya teman-teman bisa banyak cara ya. Kalau ketemu teman-teman bisa ngeluarin SPAJ lama, atau kalau nggak form kesehatan baru sekarang ya, suruh dia isi. Kemudian kenapa mesti pakai kertas sih gitu ya? Supaya saya mau minta dia tanda tangan gitu ya. Closing itu harus tanda tangan. Minta dia tanda tangan gitu. Kalau misalnya dia kemudian, tapi kan saya belum tentu loh. Ya emang belum tentu lah. Orang saya belum juga ngitung kok. Kamu juga belum bayar saya gitu ya. Kamu bayar pun belum tentu saya bisa terima kok. Iya kan? Jadi
saya cuma minta tanda tangan ini untuk tanya jawab kesehatan ini adalah real, adalah benar gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang kamu eligible, kamu layak untuk punya program saya, baru kamu bayar. Tanda tangan bayar nggak? Enggak kan? Cuma tanda tangan doang. Ya, tanda tangan doang gratis kan? Nah, oke. Itu kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, tetap bisa dilakukan. Teman-teman bisa memperlihatkan formnya, kemudian teman-teman catat di kertas kosong. Ya, oke. Itulah yang namanya action. Jam berapa sekarang? Oke, yes. 10 menit lagi. Teman-teman, rasanya nggak akan real kalau kita tidak melihat langsungnya role play-nya ya. Karena teman-teman nanti sendiri masing-masing akan melakukan role play di breakout room-nya, maka sekarang saya akan role play dengan salah satu volunteer. Kira-kira siapa yang mau volunteer untuk role play dengan saya? Boleh di-unmute mungkin? Teman-teman yang mau Kalau bisa agent. Mari boleh unmute suaranya. Oke, itu ada yang jawab saya tuh Budi. Pak Oke. Budi boleh unmute suara dan pasang video nggak? Saya perlu melihat gestur muka. Pak Budi, bisa tolong nyalakan video dan di-unmute, Pak? Bisa? Kalau nggak bisa, saya minta tolong Tina aja deh. Boleh, boleh. Boleh sih. Oke. Ya udah, nah Tina ya. Ini katanya sebentar, Bu, katanya. Penasaran pengen belajar. Karena waktunya running terus. Lagi nyisir. Nyisir. Nggak pakai lipstick kan? Oh, ini Ibu ya, lagi lipstick kan? Ibu. Ya. Ini saya lagi di pin nggak ya? Kalau bisa jangan di pin ya. Supaya kita bisa melihat dua. Atau kalau bisa di pin dua orang aja, saya dan role play-nya siapa? Oke deh, sama Tina aja ya. Kita menghemat waktu ya. Oke, Bu. Aduh, suaranya. Ntar saya matikan aja. Ya, silakan Pak Budi. Ya. Oke. Ekti boleh nggak pin dua orang? Bisa nggak ya? Oke, sebentar, Bu. Selamat pagi, Bu Mariana. Halo pagi Salam juga. kenal. Halo Pak Budi. Salam kenal. Pak Budi, kita ngobrol ya. Ya. Santai aja. Ini obrolannya jangan dibuat-buat. Artinya jawabannya harus jujur, ya. Tetapi Pak Budi nggak boleh jadi agen, karena kan jeruk nggak bisa makan jeruk ya. Iya. Jadi kita role play-nya ini seolah-olah Pak Budi sebelum jadi agent, boleh ya? Boleh. Kalau boleh tahu Pak Budi sebelum jadi agent apa? Saya dokter spesialis anak. Dokter spesialis? Ya. Wow, luar biasa. Oke. Kalau gitu posisinya dokter spesialis ya? Ya. Profesinya ya. Oke. Halo Pak Budi, apa kabar? Baik Bu Mariana. Baik ya. Pak, Bapak luar biasa nih, tiap hari praktek ya kelihatannya ya? Ya, begitu Bu. Namanya juga dokter. Gitu ya. Praktek di mana aja, Dok? Sejauh ini saya kan praktek di Bekasi, Bu. Di 2 tempat ya. Satu di Rumah Sakit Siloam Sentosa, yang satu lagi di Rumah Sakit Bella. Oh, dua-duanya Bekasi itu ya? Dua-duanya Bekasi, Bu. Oke. Terus sudah berkeluarga, Dok? Sudah. Saya punya Sudah ya? 2 putra. Ya. 2 putra. Oh, udah gede-gede atau masih kecil-kecil? Ya masih kecil lah Bu. Kalau kita lihat mau gede gimana ya, yang paling besar aja belum genap 7 tahun,
Yang paling kecil aja baru usianya 3,5 tahun. Oh, oke. Masih kecil-kecil ya. Istri kerja juga, dokter juga. Istri saya dokter gigi. Oh, sama dokter ya. Luar biasa. Keluarga dokter. Bukan orang pertama yang bilang begitu ya, dokter jodohnya sama dokter. Oke, Dok. Dokter kan kerja Ya. sangat keras ya. Ya. Beberapa praktek, istri juga kerja, anak-anak masih kecil-kecil. Pengen tahu dong, dokter, apa sih drive-nya dokter, impiannya dokter membuat dokter selalu rajin untuk bekerja? Ya, pertama juga memang karena dia namanya dokter ya, dokter juga identik dengan membantu orang. Dan juga ya kita memang bantu orang dalam hal medis dalam hal ini. Ya memang udah panggilan ya. Mungkin yang bikin drive-nya lebih tinggi lagi memang kalau dokter kan ya dia memang pertama ya seperti orang lain juga yang harus menghidupi keluarganya juga, ya dong. Dan ya kita harapkan juga dari penghasilan kita sendiri ya paling nggak bisa memberikan keluarga kita itu sesuatu yang lebih. Ya namanya juga dokter ya dokter. Oke. Kita tahu lifestyle-nya juga pasti bukan lifestyle yang cuma hanya memenuhi sandang pangan sama rumah ya, papan ya gitu. Papan. I see, oke. Dokter sendiri punya impian nggak kira-kira 5-10 tahun lagi bayangan dokter tuh seperti apa sih nanti kehidupan ini? Ya, gimana ya? Impian sih memang saya ingin juga pengen punya klinik tumbuh kembang anak sendiri karena saya juga bukan cuma klinik anak, saya juga mengelola klinik tumbuh kembang anak di Rumah Sakit Bella. Saya juga ingin punya impian juga bisa punya klinik sendiri kelak. Yang kedua ya paling enggak ya pendapatan dari dokter kan paling cuma segini-gini aja. Tapi saya juga ingin paling nggak bisa dapat lebih, ya kan? Karena ya usia tuh nggak bisa dibohongi ya Bu. Karena kita makin tua, kemampuan kita otomatis juga mandek bahkan cenderung turun kan. Kemudian kompetitor juga pasti ada. Nah kita juga mau nggak mau harus benar-benar mempertahankan market kita. Supaya market kita ini nggak beralih ke yang lebih muda. Itu ada suatu kita menjaga suatu sense of belief daripada pasien, sense of trust juga. Gitu. Ya itu aja sih. Kalau misalnya ada klinik sih jauh lebih nyaman ya dok ya. Artinya kan nggak mesti dokter sendiri yang pegangkan ya, ada tim lah gitu ya yang bekerja sama. Mungkin bisa ada passive income juga gitu ya. Iya, betul. Dalam bayangan dokter punya klinik ini perlu waktu berapa lama sih untuk mewujudkannya? Sebenarnya sih saya juga salah taktik ya Bu ya, dalam arti mungkin strateginya kurang tepat. Kita tidak bisa menduga pandemi ini sebenarnya. Nah harusnya sih kalau pandemi itu memang nggak muncul di 2020, mungkin saya sudah mulai mengatur itu dari tahun 2020. Paling tidaklah dari kalau kita hitung dari 2023 sampai 5 tahun ke depan, at least saya mungkin sudah punya sendiri. Cuma begitu 2020 pandemi, kemudian pengeluaran otomatis tidak bisa dikurangi yang drastis ya, pengurangannya enggak. Jadi akhirnya ya memang ya tabungan sudah mulai banyak tersedot segala gitu loh. Mulai kayak istri saya sampai jual motornya kayak gitu. Jadi kita mulai kehilangan satu persatu aset kita. Nah, jadi akhirnya rencana itu mau nggak mau dilakukan dulu. Gitu. Tapi itu tetap mau diwujudkan kan dok? Oh iya pasti. Karena tumbuh kembang ya passion saya sih. Iya. Saya pikir itu bagus tuh prospeknya karena banyak sekali yang butuh ya anak-anak ya. Ya.
belakangan banyak sekali. Dok, saya pikir dokter dan istri dua orang yang sangat kompeten untuk cari uang ya. Dan saya meyakini dokter dan istri pasti bisa mewujudkan impian tersebut. Benar ya dok ya? Betul. Namun dok, ada nih satu hal yang mungkin kadang-kadang sering kelewat. Meskipun dokter dan istri rajin mencari uang, pintar mencari uang, tapi ada satu hal yang mungkin bisa membuat impian dokter tidak terwujud. Iya. Dokter pengen saya dengar lebih lanjut? Kalau misalnya nggak terwujud, kira-kira gimana dok? Klinik tumbuh kembangnya, masalah nggak? Dokter tuh masih bisa kerja seperti sekarang juga. Iya sih, memang. Cuma ya paling nggak. Sebenarnya kan kalau misalkan dulu saya memang seandainya punya klinik itu kan walaupun saya tidak menangani sendiri atau nggak 100% waktu saya di situ, at least saya bisa mendapatkan passive income dari klinik saya sendiri. Gitu. Nah, jadi paling nggak itu menjadi suatu ya bonus, itu suatu inheritance saya untuk anak saya di masa depan nanti. Ya, cuma kalau saat ini nggak terwujud, ya boleh dikata mungkin ya paling nggak mau nggak mau ya saya harus menguburkan niat saya dulu ya. Saya pikir itu mungkin passion saya memang belum kesampaian aja. Gitu. Oke. Dok, saya pengen cerita sesuatu ya. Jadi kenapa kok saya bilang saya yakin dengan kemampuan dokter dan istri mencari uangnya, tetapi ada sesuatu yang bisa membuat impian dokter tidak terwujud. Sekarang dokter usia berapa kalau boleh tahu? Saya usia saya 48. 48 ya, oke. Anggaplah misalnya dokter mau mewujudkan impian ini 10 tahun lagi deh, karena terpotong pandemi dan sebagainya ya. Berarti 58 sudah terwujud nih, gitu ya, terwujud impiannya. Yaitu apa tadi? Klinik. Oke, maafkan tulisan saya ya, soalnya di iPad. Nah, saya yakin dokter akan bisa mencapai tujuannya dokter. Asal ada dua patokan nih. Yang pertama, dokter punya yang namanya income. Ya, yaitu kemampuan dokter dan istri untuk mencari uang dan tentunya menyisihkan. Ya. Lalu yang kedua adalah faktor yang namanya waktu. Ya, waktu 10 tahun. Artinya kalau dokter diberi waktu 10 tahun dan bisa menghasilkan sejumlah uang, ya, sejumlah income, maka impian dokter akan terwujud, benar? Betul. Betul ya? Nah, antara uang dan waktu, menurut dokter, mana yang tidak bisa kita kendalikan? Yang di luar dari kendali dokter. Apakah uang atau waktu? Jelas waktu, Bu. Waktu ya. Apalagi hari-hari gini ya. Waktu itu benar-benar kadang-kadang kita melihat nggak ada, benar-benar di tangan Tuhan lah istilahnya gitu ya. Yang hari ini ada, bisa-bisa minggu depan kita nggak ada lagi. Betul ya dok ya? Ya, nah, betul. Kalau waktu ini tidak ada, berarti impiannya ada atau nggak ada dok? Ya, hilang juga otomatis ya? Otomatis hilang semua. Otomatis hilang, karena dua faktor itu dibutuhkan. Nah, kalau misalnya nih dok, saya punya satu program ya yang bisa menjamin impian dokter tetap akan terwujud, baik apakah kita memiliki waktunya ataupun kita tidak memiliki waktunya. Kira-kira dokter tertarik nggak untuk mendengarkan lebih jauh? Boleh, Bu. Boleh ya? Nah, kalau sudah sampai sini, masuk ke produk ya. Nah, jadi dok, misalnya gini, berapa sih cita-cita dokter, harga dari si impian tersebut dalam perkiraan dokter, modalnya itu berapa sih? Ya paling tidak sih modal, let's say lah ya, saya terus terang memang belum pernah menghitung, cuma paling tidak paling enggak seberapa harus disiapkan gitu ya? Ya, paling nggak 500 juta. Palingan itu sudah harus ada, sudah ready lah ya. Tanpa minimal. utang.
Berarti tambah hutang. Tunai ya berarti ya. 500 juta itu kan hari ini ya dok ya. Tapi kita bicara 10 tahun lagi nih, benar? Betul. Jadi 500 juta hari ini bisa jadi 10 tahun lagi mungkin jadi 1M, bahkan mungkin lebih, benar ya? Ya. Oke, nah let's say berarti dokter impiannya adalah punya 1M, misalnya ya, dalam kurun waktu berapa lama? Dalam kurun waktu 10 tahun. Artinya plan A-nya adalah dokter sehat dan bisa bekerja bersama istri menyisihkan 100 juta per tahun, sehingga pada saat itu sudah terbentuk 1M, betul? Ya. Kan kali 10 ya. Nah, tapi kalau misalnya terjadi sesuatu dan kita tidak memiliki waktu ini, maka kita mau menyiapkan plan B, dok. Plan B-nya adalah 1M ini tetap terwujud, meskipun kita tidak bisa lagi bekerja ataupun menyisihkan. Nah, berarti mungkin pasangan kita yang masih bisa bekerja dan seperti biasanya, dia yang akan melanjutkan impian dokter. Atau mungkin anak-anak dokter pada saat itu sudah dewasa, siapa tahu mereka jadi dokter juga, mereka bisa melanjutkan impian dokter. Menarik, dok? Menarik. Menarik ya. Nah, dokter kalau misalnya untuk memiliki 1M ini, ya, berarti ada 2 nih kita perlu perhatikan. Plan A, dokter harus memiliki sejumlah tabungan. Plan B, kalau misalnya terjadi sesuatu di tengah jalan, apakah kita tidak bisa bekerja karena sakit, ataupun karena kita dipanggil Tuhan, ataupun mengalami kecelakaan dan cacat, maka 1M ini akan langsung dicairkan oleh program ini. Oke, karena dokter usianya 48, kurang lebih plus minus, saya hanya butuh sekitar 4% saja dok, dari 1M. Artinya saya hanya butuh 40 juta saja. Oke, dalam 1 tahun. Menurut dokter, kira-kira bisa nggak dokter menyisihkan dari prakteknya dokter setiap hari atau mungkin setiap bulan? 40 juta setahun itu kan nggak besar ya, paling sekitar 3 juta sebulanannya. Ya anggapnya 100.000 sehari deh gitu, satu pasien gitu dokter relakan uangnya untuk disisihkan untuk tabungan ini. Ya, saya rasa sih cukup ya bisa. Masih masuk akal ya? Masuk akal ya? Oke. Nah, tapi gini dok, program saya ini nih sangat unik karena meskipun dokter punya kemampuannya untuk menabung, ya program saya ini belum tentu bisa dimiliki. Karena ada satu syarat yang lebih penting lagi, yaitu kesehatan. Jadi, bisa gitu gimana, Bu? Iya, jadi dokter tidak keberatan ya kalau saya tanya jawab dulu kesehatannya 5 menit? Oke. Oke. Nah, saya akan tanya jawab kesehatan, tinggi berat badan, dan lain-lain, saya catat jawabannya. Terakhir, saya akan tanya, dok, kira-kira kalau saya lihat seperti ini, dokter kemungkinannya sih bisa sih punya program ini. Dokter kira-kira mau cara bayarnya mau tahunan apa bulanan, dok? Kalau tahunan lebih hemat. Lebih hematnya tuh seperti gimana, Bu, dibandingkan dengan yang bulanan? Oke, nanti saya jelasin ya. Gini deh, mungkin karena ini angkanya belum keluar, nanti saya akan hitungin dulu angkanya. Nanti setelah itu kita ngobrol lagi janjian, boleh ya, dok? Oke, siap. Oke, sip. Thank you ya waktunya, dok. Oke, saya ini dulu. Stop share. Oke, sip. Jadi kira-kira seperti itu ya. Teman-teman mungkin bisa melihat alurnya seperti apa. Ada yang nanya pertanyaan saya tanya seperti apa. Pertanyaan saya tanya itu ngikutin SPAJ. Ya, kalau SPAJ teman-teman nggak punya, cari form UE52 kalau nggak salah ya, yang biasa form untuk pemulihan. Ya, itu pertanyaannya sama persis seperti SPAJ. Oke, nah saya pengen nanya dulu nih sama Dokter Budi, gimana dok rasanya kalau dipresentasikan seperti ini? Malah jadi saya yang belajar. Enggak, ini ya Bu ya. Jadi mungkin saya yang menjadi responden juga nggak sampai stres ya ngadepinnya. Kadang kita ini kan dengar nih, misalkan saya dengar Bu Mari dari Prudensial. Kita katakanlah saya itu adalah seseorang dokter yang sebenarnya pernah atau sudah tahu riwayat masa kelamnya Prudensial di waktu lalu.
dengar nama Prudensial langsung saya sudah langsung blocking ya. Gitu. Cuma ya kalau dengan cara Bu Mari begini menjelaskan, ya otomatis itu kan saya tidak langsung berpikir ini produk apa. Tapi yang jelas itu kan yang saya mau tahu, ini Bu Mari sebenarnya mau mau kemana dulu arahnya. Kedua, ternyata Bu Mari juga ini ya care dengan plan saya di masa depan, ya, atau lebih mau tahu ke dalamnya. Kemudian ya paling tidak untuk kesehatan segala, ya buat saya sih nggak ada masalah kan, kita ngomong aja data kesehatan saya ya apa. Jadi mungkin kita yang menerima cukup itu nyaman juga ya. Nyaman. Ya. Nyamannya. Gitu. Tadi saya ada ngucap kata asuransi nggak ya? Enggak. Makanya itu yang saya Nggak tunggu ya? dari tadi. Itu yang saya tunggu. Saya nggak ngucap ya. Ya. Saya ada bilang menjamin impian dokter. Saya ada bilang bagaimana untuk mengatasi kalau kita sampai dipanggil duluan, kalau kita tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, itu saya ada ucap. Tapi saya nggak ada sebut kata asuransi kan ya. Keren Bu, keren. Itu jadi pembelajaran sendiri buat saya. Oke, thank you. Thank you ya dokter untuk sharingnya. Untuk Sama-sama, kesempatan kita role play ya. Nah, teman-teman, kita habis ini akan masuk ke breakout room. Tentu tidak akan selancar seperti yang tadi role play saya, karena kan mungkin saya udah sering ya. Tapi teman-teman yang penting mengerti urutannya aja, ya. Jangan dilompat. Yang saya paling susah kalau ditanya sama mentee atau sama agent, Bu, saya nawarin orang ini perlu warisan, terus dia bilang saya nggak penting warisan gitu. Gimana ya next step-nya gitu? Buat saya next step-nya juga buntu loh. Kenapa? Karena nggak ada pendahuluannya, nggak ada A, C, T, I-nya tiba-tiba O gitu ya. Kalau O udah ditolak, susah untuk maju lagi. Teman-teman harus ngulang lagi dari awal gitu ya. Jadi yang paling saya bisa ngomong adalah mungkin kamu harus lebih dekat lagi, artinya bisa ngobrol lebih jauh lagi, fact finding lagi, ya. Jadi ya dengan cara lain, dengan kata lain, balik ke A lagi gitu, ya. Jadi jangan dilompat teman-teman, ini ada urutannya, ngobrol tuh ada urutannya, oke? Kadang-kadang nggak selesai dalam satu pertemuan juga, seperti saya sama dokter tadi kan kita kondisikan selesai dalam 10 menit gitu ya, tapi kenyataannya enggak gitu, kadang-kadang bisa lebih dari 10 menit dan selanjutnya. Oke, kadang bisa berapa pertemuan juga teman-teman ya. Jadi jangan di-stressin. Oke. Teman-teman, kita harus menyadari bahwa semua orang akan kehilangan kemampuannya untuk diasuransikan. Baik dia suka maupun nggak suka. Ya. Like it or not, kita semua di satu titik, kita nggak tahu kapan, nggak tahu bagaimana, nggak tahu kenapa, tapi kita akan kehilangan kemampuan kita untuk punya asuransi. Ya. Kalau gitu gimana dong? Ya pada saat itu berarti asuransi adalah cadangan kita pribadi, adalah keluarga kita sendiri. Ya. So, kita akan masuk ke role play. Ya, dengan mindset seperti itu, teman-teman ingatlah bahwa kehadiran teman-teman untuk sanas teman-teman adalah untuk membantu, ya, membantu dia mewujudkan impian dia, atau membantu dia menghindari ketakutannya. Ya. Sebelum kita masuk ke role play, kira-kira ada yang mau bertanya dulu? Tadi tuh di kolom chat ada yang tanya, yang Pak Budi tadi, UP-nya berapa tuh Bu katanya? Karena dia impiannya 500 juta saat ini, ya saya tarik ke depan kan 1 miliar. Ya sebenarnya itu nggak akurat sih, tetapi bisa kalkulator finansial, cuman kan kita bicara konsep ya saat ini ya, saya anggap 1 miliar dulu aja, begitu. Oke? Nah kalau persentasenya, teman-teman ambil aja angka depannya. Jadi kalau 40 tahunan berarti 4. 30 tahunan berarti 3, 20 tahunan berarti 2. Itu sudah lebih dari cukup. Ya, artinya sudah cover sakit kritis, cover jiwa juga. Kalau ternyata dia merasa itu terlalu besar, teman-teman bisa turunin lagi dengan cara ngambil link term, ngambil CCB, itu udah masuk ke produk gitu ya. Jadi kita ini kayak dokter nih, kita menganalisa orang ini sakitnya apa gitu ya, dia perlunya apa. Nah, setelah itu kita meracik obatnya. Obatnya bisa perlu cinta, perlu warisan, bisa PCB, bisa PGB, dan sebagainya. Ya, tetapi si pasien perlu tahu nggak apa isi racikan saya? Nggak perlu kan, dia cuma perlu tahu dia sembuh. Oke, jadi kita nggak usah ngomongin produk. Kita tidak bicara produk, kita bicara konsep. Oke, kalau nggak ada yang ada pertanyaan seputar bagaimana role play ini akan berlangsung, kalau tidak ada, kita akan breakout room selama
15 menit. Ya, teman-teman boleh bergantian, usahakan jangan satu orang mendominasi seluruh pembicaraan. Ya, bergantian. Tadi ya action-nya, jadi cari tahu aspirasinya apa, cari tahu apa rencana yang sudah dilakukan, cari tahu, beranikan diri untuk mengambil aspirasi tersebut, kemudian amati apakah dia punya interest atau tidak, kemudian offer, masuk ke produk atau konsep, ya konsep deh jangan produk ya, kemudian baru terakhir bicara closing, trial closing. 6 ya, 6 langkah ya. Oke, kita bisa breakout room sekarang. Siap teman-teman? IT boleh dibantu, kita breakout room-nya 4-4, 15 menit pertama, kemudian kita berkumpul lagi di ruangan utama ya. Thank you. Oke, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang sifatnya objection, saya akan jawab nanti di sesi diskusi ya. Sekarang kita fokus untuk role play dulu. Oke, oke. Ini tim IT belum dipecahkan ke breakout room ini? Oke, kalau Kita gitu sebentar ya. saya aja deh. Ya, saya akan breakout room 4-4 ya teman-teman ya. 15 menit kita kumpul lagi. Sudah Bu Mari? Oh, sudah. Oke, thank you. Teman-teman klik tulisan join ya supaya masuk ke room tersebut. Otomatis 15 menit kita kembali ke pertama ya Bu. Oke, ya, thank you. Ini berlima ya breakout-nya ya. Ada 4-5 ya, ada 4. Ada yang 4 dan 5. Oke, Iya. nggak apa-apa.
Bu Mari. Bu, yang ini ada beberapa Iya. yang satu orang kita mau move aja atau bagaimana? Iya, kita move aja. Ini saya juga lagi move-movein. Oke, thank you, Bu. Jadi dia nggak monitor ya. Ada yang nggak monitor. Iya, betul. Emang sudah diperkirakan sih kalau virtual meeting. Ini saya juga lagi cek-cekin. Nanti sebelum 15 menit berakhir dikasih timer ya 1 menit ya. Oke. Iya, banyak nih sendirian nih, kesian. Iya. Oke. Ada yang belum di-assign juga nih, baru masuk. Ada beberapa seperti putus nyambung juga ya, Bu. Iya. Saya assignin deh. Paling nggak bisa ikut join percakapan, dengerin. Leader sih banyak kan yang nggak masuk ke room. Iya, mungkin sibuk ya, Bu Mari. Lagi sambil ngapain gitu mungkin. Iya, betul. Oke, di main room masih banyak nggak? Wah, masih lumayan banyak ya. 50-an. Ada 3 halaman. Berarti sekitar 50 orang. 54 sama kita, Bu. Iya. Ini ada yang unassign, saya assign dulu deh. Nanti kan kalau kita udah kembali ke ruang utama, kalau mau di breakout lagi kan bisa kembali ke pasangannya semula ya. Nah, itu jadi dia. open room again gitu. Open room again Bisa dengan, kok. dengan yang tadi ya, berarti ya? Dengan yang tadi. Oke. Saya biasa begitu. Jadi mereka kembali ke kelompok masing-masing setelah sedikit review. Oh, room 10 sampai 8 orang siapa aja. Oh enggak sih, cuma 5 yang hadir. 5 yang 3. Oke, saya izin toilet bentar ya. Oke, Bu Mari.
Oke, saya sudah kembali. Oke, Bu Mari. Lihat lagi ya. Tiga 28 detik lagi, Bu Mari. Oke, sip. Sudah kembali semua? Belum. Ini dia setelah saya close, dia ada will close in 40 second. Oh iya, oke. Udah mulai bertambah. Oke, welcome back teman-teman. Bagaimana, sempat prakteknya? Seru, Bu. Seru ya, ada yang udah closing? Oke, boleh nggak kalau ada yang pertanyaan, boleh bertanya dulu mengenai bagaimana tadi sesi breakout-nya? Ada teman-teman yang mau bertanya mengenai sesi breakout room kita tadi? Kalau ada boleh buka video langsung kali, buka unmute langsung ya, Bu. Boleh, buka suara aja. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ada yang selesai dapat rekrutan agen? Ada yang selesai satu siklus? Baru dapat data. Oke. Baik, ini sebenarnya saya tadinya rencananya tuh mau satu kali lagi breakout-nya, tetapi waktunya kan tinggal sedikit ya. Saya pikir mungkin akan lebih, teman-teman akan dapat lebih banyak kalau kita tanya jawab aja. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Boleh ya? Karena breakout kita terlalu banyak orangnya, kalau kita breakout itu jadi agak susah terkontrolnya. Ada yang cuma sendirian di ruangan, kesian. Oke, ini nggak bisa unmute ya kalau bukan co-host ya, Amel? Iya, sebentar. Oke. Mau Teman-teman supaya di nggak unmute ya? boleh Sudah. diperbolehkan untuk unmute teman-teman ya. Bu Mari, Tetapi ya mau bergantian tanya ya. dulu sebelum yang lain ya. Raise hand kali ya. Oke. Bu Mari, Oke. Siapa tadi nih yang ngomong? Seki. Oh, Oh, Pak Pak Seki. Ya. Iya, oke Pak Seki pertama ya. Gimana Pak? Ya, tadi sudah bagus Edward yang nanya, aku yang jawab. Oke. Cuma dia ikuti action itu, tapi pada saat terakhir Edward belum catat untuk O dan N terakhir. Oke. Ya, O turnover, N itu now. Jadi Betul. digabungkan jadi satu. Apakah ini bisa dilakukan atau bagaimana, Bu? Kalau misalnya Pak Seki sebagai canasnya, sebagai calon nasabahnya merasa kayaknya nyaman, ya nggak ada masalah. Oh ya, oke. Thank you. Iya. Jadi urutan itu kadang-kadang ya nggak mesti saklek-saklek banget ya, teman-teman. Sepanjang nasabahnya merasa nyaman, itu yang paling penting ya. Teman-teman gini loh, kalau misalnya kita ngobrol sama orang, dia pasti akan lupa apa yang kita obrolin. Ya, begitu keluar dari pintu ini udah lupa dia. Tetapi dia mengingat bagaimana rasanya ketika ngobrol sama kita. Apakah rasanya menyenangkan, rasanya lucu, rasanya menenangkan, rasanya bikin kayak mencerahkan dan sebagainya. Atau rasanya sumpek, rasanya capek, rasanya sangat menyenangkan. drain energi gitu ya. Itu yang akan diingat teman-teman. Dan itu akan menentukan apakah dia akan memberikan pertemuan berikutnya pada teman-teman atau tidak. Ya. Ini ada Willy Budiman, boleh di-unmute? Ya, Bu Mari. Iya. Tadi saya mau nanya tadi kan role play saya sebagai calon nasabah ya. Jadi ditanya sama agent ini
urutannya sih sebenarnya udah oke ya, cuma saya agak bingung pas di bagian I itu kan berarti kan interest ya. Interest Itu, observation. ya interest observation itu menggiringnya itu sebenarnya percakapannya seperti apa ya menggiringnya itu loh, supaya benar masuk I-nya tepat gitu. Setelah I kan nanti kan berarti masuknya ke over. Iya. I itu menentukan kamu harus masuk ke O atau balik ke A. Iya betul. Nah itu saya Ya. pengen tahu tuh giringnya itu sebenarnya key point-nya apa sih yang sebenarnya yang harus kita Kalau sampaikan? di I ya, khususnya di I itu sebenarnya nggak ada kata-kata. Jadi kamu harus melihat, membaca gesturnya. Itulah sebabnya kita penting kalau misalnya untuk melakukan percakapan itu harus ada tatap mukanya atau minimal dengar suaranya, nggak bisa melalui texting. Ya, action ini tidak bisa dilakukan melalui teks saja gitu ya. Paling banter sampai ke paling banter sampai C deh. Sampai C masih bisa melalui teks. Tapi setelah mau masuk ke T itu udah harus ngobrol. Oke. Ya. Terus tadi selesai nggak, Budi? Selesai sih, selesai. Cuma saya bingungnya bagian I aja ketika ditanya sama calon agent kan, saya kan sambil catat juga ya, sambil saya rekam juga nanti buat saya nanti review ulang. Tadi agak bingung gitu. Ini tadi dia udah masuk bagian I atau belum ya? Karena saya juga merasa bingung gitu. Udah ditanya I atau belum? Kalau tadi waktu contoh saya dengan Dokter Budi, I-nya itu adalah ketika saya bertanya, Dok, kalau misalnya nggak capai nggak apa-apa juga kan gitu. Oh, oke. Nah, ketika dia mulai mengucapkan alasan-alasan dia kenapa dia harus mencapai, itulah saya bisa menilai apakah I-nya ini dapat atau enggak. Berarti I itu adalah sebenarnya kita mau mancing respon dia ini positif apa enggak gitu ya? Iya, dia benar-benar niat atau enggak sih mewujudkan impian ini. Ya, oke. Thank you, Budi. Satu lagi boleh nggak Bu Mari pertanyaannya? Masih banyak yang ngantri. Nanti ya, next. Oke, Tanliana boleh buka suara? Kalau tadi kita kesulitannya kan udah saya sebagai nasabah punya impiannya kan kalau sudah suami pensiun tuh punya sejumlah uang yang buat menghidupi kehidupan kita ya. Nah tadi si calon agennya bingung juga tuh mau kasihnya yang seperti apa, itu dia kesulitannya di situ. Itu paling gampang. Contohnya itu paling gampang. Kalau impian itu, ya kalau impian itu kita tuh harus mampu memberikan gambaran impiannya seperti apa gitu ya. Kayak misalnya, emang Bu Tandiana pengennya kalau setelah pensiun itu seperti apa sih kehidupannya? Ya simple aja ya. Kan kalau suami pensiun berarti kan nggak ada income, tapi kan kehidupan terus berjalan. Jadi supaya bisa mencukupi kehidupan kita, perjalanan kita. Oke. Berarti gaya hidupnya paling nggak sama lah ya seperti sekarang ya. Nah, tentunya perhatiin nggak mukanya Bu Tandiana? Matanya ketika saya tanya langsung ke arah kiri tuh. Ke arah kiri itu berarti dia lagi membayangkan gitu. Dia membayangkan kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah interest observation. Ya, apakah dia sungguh-sungguh atau enggak dalam percakapan ini gitu ya. Nah, Bu Liana, saya sih yakin Ibu pasti bisa mewujudkan, tetapi kan butuh dua hal ya. Pertama waktu, kedua adalah income yang disisihkan supaya nanti pada saat kita tidak punya income, kita tetap bisa mengeluarkan expense kita. Benar nggak Bu? Betul, betul. Betul ya. Bu, tapi saya kok nggak yakin kalau itu bisa terwujud loh Bu. Oh gitu? Iya, karena ada dua faktor tadi yang saya bilang, uang dan waktu. Kalau misalnya ya, Ibu tidak memiliki waktunya, kira-kira Ibu masih pengen nggak impian tersebut bisa berlaku untuk pasangan Ibu? Oh iya juga, harus. Gitu ya, walaupun mungkin Ibu tidak bisa menikmati. Ibu tetap ingin Bapak bisa menikmati pensiun impian Ibu dan Bapak? Iya, karena kan ya. dia juga menjalankan kehidupan kan, masih harus menjalankan kehidupan. Betul, demikian sebaliknya ya. Jadi sebenarnya saya punya program nih Bu yang bisa menjamin apakah Ibu punya waktu atau tidak punya waktu ya. Kalaupun salah satu dari Ibu atau Bapak itu tidak bisa mencapai usia pensiun ya, tapi yang masih bisa mencapai usia pensiun bisa pensiun seperti harapan kalian berdua. Ibu tertarik nggak Bu kalau ada program sebagus itu? Tertarik, boleh kalau ada. Ya udah. Berarti ujung-ujungnya, ya oke ini balik ke mode biasa ya. Ujung-ujungnya saya akan kasih UP
Oke, tergantung apakah UP jiwa apa CCB itu, UP jiwa atau CC, sakit kritis, itu tergantung dari budget ya. Tapi ujung-ujungnya saya akan berikan sejumlah perlindungan sebesar Ibu dana pensiunnya pengennya berapa gitu ya. Misalnya menurut kita hitung-hitungan dana pensiun Ibu butuhnya misalnya 3M gitu ya misalnya. Ya udah berarti UP-nya itu 3M. Atau paling enggak 1,5 M. Karena sama satu orang. Oh. Cuma UP aja Bu Mari. Bukan. Enggak tentu, tergantung budget. Oh. Jadi seperti saya bilang ya, obat ini kita udah tahu nih orang sakitnya apa gitu ya, pilek gitu ya. Nah saya mau kasih obat yang paten, mau kasih obat yang generik, saya mau kasih obat racikan terserah saya gitu. Ya, pasiennya nggak perlu tahu, ya kan? Jadi tergantung dari kantong dia seperti apa, nanti saya ngeracik obatnya. Oke? Ya. Maksudnya kalau untuk setelah nggak ada lagi pemasukan terus keluar sejumlah uang itu berarti bukankah itu produk investasi atau gimana Bu Mari? Itu produk uang pertanggungan berarti. Tetap uang. Jadi saya pasti bisa membuat plan B-nya. Tetapi plan A-nya ya, plan A-nya itu yang kalau kita menyisihkan mencapai uang tunai tersebut itu bisa di saya, bisa juga di tempat lain. Oke. Oke, jadi bisa jadi saya bantu dia mengurus investasinya, bisa juga enggak. Tapi plan B-nya saya pasti bisa. Oke. Oke. Ya, paham. Ya. Ya, thank you, makasih ya. Bu Liana. Ya. Oke, thank you. Tampaknya tidak ada angkat tangan lagi, tetapi ada nggak di setting pertanyaan yang sifatnya HO, maybe? Pak Budi mau nanya, silakan Pak. Sambil menunggu Tina, tolong bantu cariin ya pertanyaannya. Iya, boleh. Ya. Pak Budi boleh unmute, Pak? Ya. Oke, terima kasih Bu Mari. Tadi kebetulan saya ikut breakout-nya dengan Pak Timotius. Wah, mantap. Ya, dan saya jadi admin, dan kesimpulannya ternyata memang kalau nggak dilatih, susah. Tapi ya, masukan banyak dari Pak Timotius, dan saya memang kebetulan masih berkutak-kutik di A, gitu. Oke. Iya. Itu aspirasi maksudnya ya? Iya, karena ya mungkin saya waktu berhadapan dengan teman yang berperan sebagai nasabah itu memang ada semacam blocking. Jadi saya agak bingung. Maksudnya blocking dari dia? Iya, makanya bukan blocking itu dalam arti saya hanya berputar-putar pada aspirasi akhirnya. Jadi waktu itu yang tinggal 9 menit, 9 menit kemudian tinggal 3 menit oleh Pak Timotius di break. Saat itu Pak Timotius langsung bilang ya memang saya masih bermain di aspirasi, belum masuk menanyakan current plan-nya dari nasabah. Ya, karena memang ngeblank juga sih. Ya. Ada pertanyaan mungkin Pak Budi? Ya, ini mengenai yang tadi kan saya dengar bahwa interest itu kan memang bukan berarti kita melakukan suatu pertanyaan ya, tapi lebih ke melihat gerak tubuh, benar ya? Tadi yang saya sekilas dengar dengan Pak Willy. Cuma yang mengenai, ini yang saya masih belum paham. Itu tadi waktu bicara dengan Pak Timotius itu adalah peralihan antara C, current plan, ke take away, dan kemudian peralihan antara over ke now. Jadi gini, ini kan current plan saya menanyakan kan butuh biaya berapa, kira-kira mana yang bisa dikontrol. Nah, mengenai uang dan waktu, ini sebenarnya yang mengenai uang dan waktu itu sudah masuk ke dalam take away-nya, atau saya masih bermain di C-nya? Masih udah di T, Pak, itu. Udah masuk ke T ya? Lalu waktu yang mengenai O dengan N, ini kan ada yang misalkan menanyakan kalau saya ada solusi, nah bisa nggak nih paling nggak Anda tertarik nggak nih untuk mendengarkan solusi yang saya tawarkan? Itu masuk di over ya? Berarti itu sudah offer, itu bagian dari offer.
sudah over ya. Nah, Iya. itu nanti kalau Jangan dalam kenyataannya mungkin nggak seperti itu sih, Pak. Bisa aja misalnya nggak satu pertemuan. Jadi yang penting alurnya itu kira-kira dibayangkan saja, jadi nggak mesti saklek-saklek banget gitu ya. Kayak tadi kan Pak Seki nanya kalau OHMN digabung boleh nggak? Boleh gitu ya. Yang penting nasabahnya nyaman gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang bisa satu pertemuan selesai, tapi kadang bisa 2 pertemuan, bisa 3 pertemuan. Actionnya itu terbagi dalam beberapa pertemuan gitu. Oh, oke, paham. Iya, karena karena ini kan saya kayak tadi kan saya berhadapan dengan nasabah yang benar-benar saya tidak tahu orang ini kayak gimana. Betul, iya. Biasanya kan saya mau deketin ini, saya observasi dulu, saya tanya-tanya sekitarnya. Benar. Ya, baik, terjawab ya Pak ya. Thank you. Terima kasih banyak ya Bu. Ya. Terakhir Pak Markus mungkin yang angkat tangan. Markus Iwandi. Ya, Bu. Tadi saya juga ada chat room sih Bu, bahwa saya bertanya bagaimana seandainya memang dari awal kita sudah berbicara untuk mengenai, biasanya saya buka dengan bagaimana kalau saya berbicara mengenai finansial kesehatan mereka, itu seperti itu Bu. Nah, apakah masih relevan dengan tidak menyebutkan kata-kata seperti proteksi, asuransi, atau bagaimana, dan apakah ini bisa jump in langsung atau kita tetap melaksanakan action ini tetap dari awal sampai akhirnya? Itu sih pertanyaan. Itu tadi gimana? Jadi mulai langsung dengan pertanyaan bagaimana dengan apa? Jadi biasanya saya kalau ada ketemu itu saya akan tanyakan mengenai ngobrol-ngobrol nih tentang planning kesehatan kamu gitu. Orang-orang dengan nama planning kesehatan sudah tahu ini asuransi. Dengan planning kesehatannya, berarti Markus itu datang sudah bawa obat, padahal kamu nggak tahu dia sakit apa. Paham. Ya kan? Ya. Jadi kita mau ngomong soal Panadol gitu ya, belum tentu dia sakitnya panas gitu kan. Bisa jadi itu batuk, bisa jadi itu gatal, bener gak? Bisa jadi dia kanker. Ya, jadi nggak ada dokter yang begitu pasiennya duduk langsung bukain resep, bener nggak Dok Budi? Banyak dokter nih ini ya. Dia pasti tanya dulu gejalanya bagaimana, udah berapa lama, keluhannya apa, benar nggak? Ya, kalau nggak diobati apa? Maksudnya apa kesulitan kamu kalau nggak diobatin diemin aja gitu ya? Itu semua adalah bagian dari diagnosa atau bagian dari fact finding. Setelah tahu apa yang mengganjal dia, apa yang mengganggu dia, baru kita buka resep dong, benar nggak? Kalau belum tahu apa-apa langsung kasih obat itu namanya dukun, bukan dokter. Ya, jadi jangan jadi jangan jadi agen dukun ya, yang datang-datang udah langsung offer ini, offer itu. Kalau kebetulan offernya tepat, nggak masalah. Tapi kalau offernya salah, kamu akan susah untuk balik lagi. Ya, jadi diikutin aja alur actionnya itu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Thank you. Oke, kita masuk ke handling objection yang ada dalam chat ya, teman-teman. Thank you untuk sharingnya. Gimana Tina, ada? Ini kayaknya karena keterbatasan waktu, saya bacakan 1-2 pertanyaan aja ya Bu. Iya. Ini ada pertanyaan tadi dari Ibu Desi ya. Bagaimana kita tahu ketertarikan seseorang itu apakah dia mau konvensional syariah atau konvensional tradisional, Bu? Bu Desi mau Panadol atau Sunmol? Itu pertanyaannya seolah-olah seperti itu gitu loh bagi si calon nasabah. Emang bedanya apa gitu, benar nggak? Sama-sama buat turunin panas ya. Iya, bedanya apa gitu kan? Sama kayak kita nanya, Ibu mau perlu warisan atau perlu cinta? Hah? Jangan ngomong merek, jangan ngomong produk, jangan ngomong barangnya apa gitu ya. Tetapi kita ngomong hal yang dia mengerti. Ibu pengennya kalau misalnya sampai terjadi resiko meninggal, mau meninggalkan warisan berapa? Atau berapa banyak yang Ibu ingin siapkan untuk keluarga Ibu? Bahasa Indonesia kan? Bukan bahasa prudensial kan? Jadi lupakan bahasa prudensial, bicara selalu bahasa yang bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. Oke. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya.
Terjawab ya Bu Desi ya. Ada pertanyaan Teman-teman, dari... saya sih I don't mind kalau misalnya saya nggak keberatan kalau diperpanjang 15 menit. Yang lain gimana? Setuju nggak? Setuju. Setuju Bu Mari. Oke, ya, saya izin minta tambahan 15 menit ya. Oke, silakan dilanjut dulu pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Anita lagi. Bu, katanya kalau mau menikmati masa pensiun, kenapa diberikan cuma UP? Ini sepertinya role play dengan apa tadi itu yang dengan Bu Tanliana tadi itu. Kenapa Bu Mari dia UP aja gitu? Oke, jadi teman-teman gini, kita kan mengetahui kalau kita dalam perencanaan itu kan ada dua. Satu, kalau rencananya baik aja, dianya sehat-sehat aja, berarti yang dibutuhkan adalah uang tunai, betul ya? Kalau misalnya ternyata terjadi sesuatu di tengah jalan, berarti yang dibutuhkan adalah uang pertanggungan. Ya, plan A nilai tunai, plan B uang pertanggungan. Oke. Nah, tergantung dia berapa jauh jaraknya dengan pensiun. Kalau jarak udah dekat, itu susah loh untuk raise up nilai tunainya, benar nggak? Jadi kita harus pakai pendekatannya itu, jangan sampai dia demotivasi gitu ya. Kita bilang bahwa, Bu, saya yakin Ibu kalau udah usia segini tentunya juga sudah punya tabungan ataupun investasi yang disiapkan untuk pensiun ya. Jadi kita bantu dia untuk mencarikan solusi. Solusi tabungan itu nggak mesti dari prudensial, bener nggak? Kan bisa jadi dia punya kos-kosan, bisa jadi dia punya side income, punya bisnis, dan lain-lain. Ya, tetapi kalau usianya masih cukup jauh, artinya masih di atas 15 tahun, teman-teman bisa bantu melalui unit link atau bantu melalui Pru Cinta. Halo, selamat siang dengan Ibu Lydia Susanti. Dari mana? Bocor. Halo Ibu, ya ini ya. Iya. Oke. Kira-kira menjawab ya. Dan kalau saya biasanya pengennya sih fokusnya di plan B aja. Jadi untuk investasi kamu lebih pintar lah daripada saya. Untuk bisnis kamu lebih jago dari saya. Kamu puterin uang sendiri. Tapi saya plan B aja. Saya menjaga kalau plan A kamu fail, plan A kamu gagal, plan B saya akan kicks in. Plan B saya akan masuk. Kira-kira terjawab ya, Tina? Oke, terjawab ya Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Susi tadi ya Bu Mari. Gimana caranya kita tahu itu hitungannya 4% itu dari mana tuh Bu? Dari usia. Jadi kalau usianya usia di bawah 20, kasih 1% sampai 2% cukup ya, di bawah 20. Kalau 20-an 2%, 30-an 3%, 40-an 4%, 50-an 5 sampai 6%. Oke, 60-an 7 sampai 10%. Bisa diulang lagi Bu Mari? Kalau 1 tahun? Kalau di bawah 20, ya 1% lah plus minus. Oke, 20 tahunan 2%, 30 3%, 40 4%, 50 5 sampai 6%, 60-an 7 sampai 10%. Bu, maaf Bu, ini persen apa tadi saya sempat keputus. Persentase premi dari UP. Premi itu adalah persentase dari UP. Jadi misalnya saya bilang, usia berapa? Usianya 40-an. Berarti saya hanya perlu 4% dari uang pertanggungan yang ingin kamu jamin. Kamu ingin saya jamin berapa? Jamin 1M, berarti 40 juta per tahun. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Jawab ya Bu Susi. Ini ada pertanyaan dari Pak Heri Wijaya. Ibu Mariana mau tanya, nasabah kecewa dengan nilai tunai yang kata agen lamanya 10 tahun tuh kembali nilai tunainya. Kenyataannya kan nggak kembali tuh Bu. Gimana tuh Bu? Ini sebenarnya saya ada bahas di yang kemarin Feb MDRT Corner ya, tapi mungkin nggak semua dengar. Saya jelaskan secara sederhana aja ya. Jadi sebenarnya banyak penyebab kenapa nilai tunai kita nggak kembali ya. Yang pasti pasar kita, pasar saham kita dalam 5 tahun terakhir, 5-6 tahun terakhir itu nyaris tidak bergerak. Sehingga tidak ada pengembalian, tidak ada return, bahkan di rendah pun nggak cukup gitu ya. Tapi salah siapa? Kalau pasar turun, kita bisa kontrol, nggak bisa kan? Itu di luar dari kontrol kita. Namun kita meyakini bahwa pasar akan naik, segala sesuatu yang turun akan naik.
Ya, jadi kalau misalnya bisa bertahan saat ini terusin aja preminya supaya nanti pada saat pasaran naik akan bagus nilai tunainya. Oke. Nah, kalau misalnya tapi orang itu biasanya nggak mau dengar ya karena dia udah keburu kecewa, keburu marah. Jadi teman-teman nggak perlu problem shooting, perlunya problem shooting. Ini beda cuma haknya ya, shooting sama shooting ya. Shooting itu berarti teman-teman menembak problem tersebut dengan solusi yang nggak tentu semua orang butuh. Ya, mereka hanya butuh ditenangkan, hanya butuh didengarkan, hanya butuh dipahami. Jadi berikan kuping aja, biar dia ngomel semua, yang ngoceh semua udah selesai, baru dikasih pengertian bahwa kamu nggak sendiri loh, saya juga ada di sini, saya juga nasabah, saya juga ngalamin sama kayak kamu. Tapi apa yang saya pikirkan, nah baru jelaskan lagi ya. Nanti teman-teman kalau sempat di sini kan ada tulisan The Trustworthy Insights ya. Nah, itu teman-teman boleh follow. Saya punya IG yang khusus pembelajaran ya. Jadi saya punya 2 IG Mari MDRT itu adalah IG publik saya, profil publik. Tapi saya punya IG satu lagi Trustworthy Insights atau kalau dicari namanya Mari Belajar MDRT gitu ya tulisannya ya. Itu boleh follow. Nanti minggu depan tanggal 1 saya akan bikin IG live mengenai HO nilai tunai yang jelek. Oke? Ya, semoga menjawab ya. Terjawab ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tommy. Bagaimana kalau kita untuk calon nasabah yang baru kita kenal, kira-kira timing yang tepat untuk kita nawarin asuransi itu seperti apa tuh Bu? Oke, input pertama jangan pernah menawarkan ya. Kalau kita nawarin asuransi gitu ya, berarti kita ada sales. Ya, jadi posisi itu penting banget, positioning teman-teman datang sebagai sales, sebagai tukang obat, atau datang sebagai dokter, sebagai konsultan. Ya, kalau teman-teman datang sebagai tukang obat, sebagai sales obat, lihat aja di rumah sakit yang sales obat tuh ngapain? Kerjanya nunggu di depannya, ketemu dokter, pasang muka manis, harus harus baik-baikin orang gitu. Kayak nggak nyaman, benar nggak sih teman-teman? Saya ngeliat dia kadang suka kasihan gitu ya sama sales obat gitu ya. Tapi teman-teman di sini adalah dokter. Ya, dokter itu beda positioningnya. Dokter itu orang yang lebih pintar, lebih hebat dan diperlukan. Ya, jadi nggak ada dokter yang nawar-nawarin obat. Oke. Jadi itu dulu pertama. Menjawab pertanyaan kapannya waktu yang tepat untuk ngomongin asuransi, mungkin lebih tepat ya, jangan nawarin asuransi ya. Nah, waktu yang tepat untuk kita ngobrol lebih jauh tentang asuransi adalah ketika kita sudah bisa nyaman sebagai teman. Ya, karena nasabah adalah teman. Kalau dia nggak bisa nyaman sama kita sebagai teman, atau sebaliknya kita nggak bisa nyaman dengan dia sebagai teman, maka jangan dijadikan nasabah. Oke. Gimana caranya supaya orang bisa nyaman sama kita? Nah, banyak bukunya. Ya, salah satunya How to Influence, How to Make Friends. Ya, saya lupa sih. Bukunya warna pink deh, ya gitu ya. Teman-teman baca aja banyak gitu. Ya, yang Bu Linda juga sering kasih ya untuk teman-teman baca ya, itu juga bagus banget. Oke, terjawab ya? Oke. Terjawab ya Pak Tommy ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Dominik lagi Bu. Kadang-kadang kita bingung nih mau nanya apa setelah kita udah dapat data nih. Dan kadang di lapangan nggak dapat ide juga mau berikan solusi apa yang cocok. Ya tanya dulu deh sakitnya apa. Kalau nggak tahu deh sakitnya apa, gimana bisa ngasih solusi? Pending terus ya Bu. Iya, ngobrol dulu. Makanya temen baru mau, yes, how to win friends and influence people. Thank you buat itu. Makanya kenapa kita perlu berteman dulu, ya. Jadi nggak semua orang yang matanya 2, kakinya 2 itu adalah prospek teman-teman ya. Ada yang namanya suspek, prospek, baru klien. Jadi ada tahapannya. Oh, ini dari Bu Vime nih. Katanya kalau masih ada waktu apa role play aja atau gimana nih? Masih cukup nih waktu kita Bu Vime? Sudah 12:05 Lewat ya? 5 ya. Ya, tadi Bu Mari bilang boleh 15 menit. Jadi sampai 12:15 ya. Iya. Ya. Masih ada 10 menit.
Agak nanggung sih kalau role play ya. Agak nanggung sih kalau role play. Mungkin saya jawab 2 pertanyaan lagi. Habis itu saya mau tutup ya, ada sedikit menutup. Oh, oke. Ini sepertinya belum ada pertanyaan lagi sih, Bu. Bener nih, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada ya saya tutup aja ya. Jadi ada Ibu Juliana nih, apa Bu Mari, gimana dengan tujuan di atas tujuan? Apa nih? Gimana dengan tujuan di atas tujuan? Tujuan di atas tujuan, awan di atas awan saya tahu. Mungkin bisa unmute aja. Iya. Halo Cimari. Halo ya. Ya, Cimari, saya mau tanya, kalau misalkan orang itu punya tujuan jangka panjang, tapi kan yang di depan mata dia mau kerjain dulu gitu. Jadi kita harus pilih yang mana. Maksudnya untuk cari A-nya itu A gimana gitu. Maksudnya banyak maunya gitu ya, A-nya banyak gitu ya. Iya, betul. Oke. Bagus lah teman-teman kalau misalnya dia bisa menceritakan banyak A, berarti dia udah percaya sama Ibu, benar nggak? Oke. Ya kan dia udah cerita impiannya, kekhawatiran dan sebagainya. Nah, itu kita tinggal tes aja satu-satu. Dites, oh bagus ya kamu punya impiannya banyak banget gitu. Kalau yang kamu sudah benar-benar jalankan, sekarang yang mana? Yang sudah dijalankan planningnya tuh yang mana dan bagaimana? Oh saya ada nabungnya buat anak saya, misalnya bla 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 gitu. Nah itu kan berarti itu dia lebih prioritaskan. Jadi kita bermain di skala prioritas saja. Oh, berarti misalkan di depan mata dia lagi menghadapi cicilan, berarti ya itu yang kita fokuskan gitu ya, Ci ya? Gimana, sorry? Misalkan dia sekarang prioritasnya lagi cicilan rumah gitu kan. Nah berarti inspirationnya di situ ya, Ci? Kalau cicilan rumah berarti saya akan bertanya, oke saya paham kalau gitu kamu sekarang lagi pengeluaran kamu banyak kan untuk cicilan rumah ya, benar nggak? Iya. Apa sih yang kamu khawatirkan? Ya takut. Nah, ini nggak main di impian nih, main di fear nih. Oh gitu ya. Ya pasti ada apa? Tapi juga solusinya dia sudah punya sebenarnya. Dia udah punya asuransi jiwa gitu kan. Nah kan kalau kayak gitu kadang kita mati kutu tuh di situ. Juli mana sih, saya nggak kelihatan loh mukanya. Nyala kamera nggak? Ya, halo Ci. Nyala nggak? Nyala. Mana ya? Nyala. Nyala. Oke, halo Juliana. Juliana. Iya. Halo Ci. Oke, Bu Juliana. Emang sebenarnya punya rumah itu pentingnya apa sih buat Ibu? Penting ya, penting banget dong daripada kontrak-kontrak lagi misalkan atau gimana gitu. I see. Saya setuju sih. Bu Juli pasti bisa kok mewujudkan, dan Ibu juga buktinya sudah mulai ambil KPR kan ya? Pinjamannya melalui KPR atau melalui developer? Pinjam sih melalui saudara sih. Saudara? Oh, iya. Oke. Jadi kita bisa cicil saudara. Jadi lebih ringan ya bunganya ya? Ya. Bu Juli nanya ya dikit ya. Ya. Saya yakin Ibu punya planning yang sangat bagus, tapi kan itu rumah kan dicicil dalam jangka waktu yang lumayan panjang ya. Berapa tahun Bu rencananya? Rencana 10 tahun. 10 tahun ya. Oke, saudara Ibu baik banget sama Ibu, bisa kasih pinjaman 10 tahun ya. Nggak banyak loh saudara bisa kayak gitu. Nanya dikit ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan Ibu, kira-kira itu rumah langsung dilunasin nggak sama saudara Ibu? Pasti. Sama saya pun pasti sudah dilunasin gitu. Oh, melalui apa Bu? Melalui asuransi jiwa. Oh, luar biasa. Ibu udah punya ya asuransi jiwa ya? Iya. Senilai rumah tersebut? Lebih malah. Malah lebih ya, luar biasa. Kalau untuk ininya Bu, kalau misalnya kita meninggal kan berarti asuransi jiwa kita keluar. Kalau misalnya kita setengah meninggalnya gimana? Apakah keluar juga dananya? Artinya sakit kritis kita tidak bisa bekerja, apakah akan keluar juga dananya? Ada tapi nggak banyak. Lunas nggak rumahnya? Belum. Belum ya, oke. Bu, saya nggak tahu nih angkanya berapa, kan kita belum bicara angka ya. Boleh nggak Bu, kita sisihin waktu setengah jam, nanti kita bicara angka yang lebih tepat, yang lebih presisi, supaya nanti benar-benar
Ya, kalau misalnya Ibu punya plan A, plan B lah. Kalau nggak ada apa-apa, sehat-sehat selalu, which is itu yang kita harapkan ya. Ibu bisa melunasi KPR Ibu, rumah Ibu. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu, paling nggak Ibu sudah punya backup plan yang cukup memadai. Oh, oke. Boleh Bu, minta waktu 30 menit untuk kita ngobrol ya? Kita ngomong angka iya. nanti ya. Ya, terima kasih. Kalau Ibu Cimari. punya polis, Ibu bawa polisnya semua. Nanti saya bantu bacain. Oh, oke. Ya, thank you Oke. Cimari. Ya, udah Sama-sama. ngerti. Ngerti ya? Sip. Jangan takut teman-teman, karena 90% orang itu underinsured. Jangan kayak orang awam. Kita aja yang penasihat keuangan, yang financial advisor pun masih underinsured. Benar apa benar? Ya, jadi selalu ada gap. Selalu ada gap. Nah, yang sering kejadian adalah orang nggak tanpa sadar ngambil sesuatu yang double-double dan kemahalan. Ya, jadi nggak efisien deh keluar duitnya. Itu juga penting untuk kita bisa identifikasi. Jadi kita bisa bantu nasabah kita untuk berhemat ya, dan dengan budget yang sama mendapatkan manfaat yang lebih baik, yang lebih sesuai kebutuhannya. Karena banyak orang yang ngambil, saya ambil satu sama ipar, satu sama mertua, satu sama saudara gitu. Judulnya bantu orang semua. Akhirnya ujung-ujungnya kasihnya ke saya, suruh saya beresin, bingung kan? Bantu mertua, ipar sama keponakannya semua udah nggak ada. Itulah akibat ngambil karena nggak enak hati. Oke, thank you teman-teman untuk kebersamaannya. Saya minta waktu untuk closing ya. Boleh ya Tina ya? Boleh Bu. Boleh ya. Nah teman-teman, materi ini saya sudah pernah bawakan di mentorship, tapi kan tidak semua ikut mentorship ya. Jadi saya akan sharing sedikit. Ini adalah kisah, ini adalah WA saya terakhir sama klien saya, salah satu klien saya. Nah klien saya ini ulang tahunnya 1 Januari ya. Jadi pada saat itu saya say happy birthday 1 Januari. Terus tapi 30 Desember ulang tahun saya. Jadi ulang tahun saya 30 Desember, dia telepon saya ingat banget kan saya lagi ulang tahun gitu kan. Dia bilang katanya, Mar kayaknya saya kena nih, dia bilang gitu. Ke dokter enggak ya? Takut dokter di rumah sakit rame. Saya bilang, ya pergilah Ci, walaupun rame tetap harus ke dokter, kita nggak bisa jadi dokter-dokteran sendiri. Oke, nah terus saya nggak tahu tuh gimana pergi apa enggak. Tanggal 1 saya tanya, happy birthday gitu ya, feeling better today gitu ya. Terus dia bilang, hai Maria, saya lagi di RSP ini gitu ya. Terus tolong dong tanyain asuransi mau terima nggak ya kalau misalnya saya belum dapat kamar, karena saya sampai sekarang saya masih di UGD. Nah by the way deh asuransi kesehatannya bukan sama Prudential, sama asuransi lain, merek lain ya. Saya harusnya kan jawab tanya sama agent Cici dong, benar nggak? Tapi saya nggak sampai hati lah ya. Kalau lagi sakit gitu kan, kalau dia bisa nanya sama agentnya, tentu dia nggak nanya sama saya, benar nggak? Jadi saya bilang biasanya sih kalau full, biasanya masuk kamar baru diganti gitu ya. Tapi coba saya tanya sama teman saya yang di perusahaan tersebut ya, ada ketentuan khusus nggak karena ini masa COVID gitu. Iya Maria, terima kasih. Nah saya telepon sama teman saya bilang bisa gitu ya. Nah saya kasih tahu dia bisa nih, cuman perlu bikin surat, bla 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 gitu ya. Udah. Terus saya diamin, saya pikir kan dia harusnya ngobongin agentnya dong, tapi ternyata habis sore saya tanya, udah belum agentnya ngurusin? Belum katanya. Oh ya udah deh, saya kasih teman saya aja ya. Iya Mar, tolongin ya katanya. Ya udah saya minta tolong teman saya, terus begitu udah saya kabarin nanti gitu ya. Nah kemudian tektok, saya sama teman saya ngomong, terus dia nanya, Mar, kalau misalnya saya ganti agen asuransi ke teman kamu bisa nggak ya? Masih sempet-sempetnya ngomong kayak gitu. Saya bilang, ya udah nanti urusan nantilah gitu ya, sembuh dulu sekarang gitu ya, jaga hati, happy aja, nggak usah pusing gitu. Iya, thank you ya, gitu, amin, thank you gitu. Terus nggak lama lagi, udah oke nih kata teman saya, jadi saya laporan, Ci, udah oke nih, ditunggu aja, tinggal udah beres kok, tinggal laporan awal aja. Aduh Maria, sampaikan ucapan terima kasih ya ke temennya gitu. Terus ini saya datang ini udah aman ya? Iya aman sih. Oke, thank you Maria, thank you Harold, teman saya namanya Harold ya. Terus gitu udah. Terus nggak lama deh kasih tahu lagi, Mar ada lagi nih obat yang belum di-approve, sedangkan saya harus masukin gimana ya? Saya tanyain lagi nama obatnya apa, tektok-tektok lagi sama teman saya tektok-tektok lagi sama rumah sakitnya, dan beres.
keluar nih dari Admedika, terima kasih bahwa sudah confirm dan sudah dijamin. Terus teman saya kirim ke saya, dia bilang puji Tuhan katanya. Oke. Ya syukurlah gitu ya, syukurlah Ci udah beres gitu ya. Terus dia bilang, Mar doain ya, ini lagi siapin ICU-nya. Oke, Tuhan berkati ya, saya bilang gitu. Nah itu last message saya sudah nggak dibaca tuh teman-teman. Dan besokannya saya tanya juga udah nggak dibaca, dan lusanya saya tanya udah nggak terkirim. Dan 2 hari setelah tanggal 8, saya dapat kabar dari karyawannya kalau almarhumah udah nggak ada. Jadi ini adalah last message saya sama dia, last conversation. Ya, hari gini kita nggak tahu ya apa last conversation kita sama teman-teman kita. Saya ingat saya ada last conversation dengan salah satu nasabah saya yang lain, judulnya adalah Pak salah kirim nomor gitu. Jadi ceritanya dia sakit, cuman gejala COVID waktu itu masih awal 2020. Kemudian saya minta supaya saya dikirimin nomor anaknya, supaya saya bisa hubungin anaknya. Tapi dia kirim ke saya nomor saya sendiri. Jadi saya bilang, Pak salah nomor gitu ya. Terus saya jawab, iya sorry gitu. Dan that's the last conversation. Nggak ada lagi berkat atau terima kasih atau apapun itu, atau selamat tinggal ya. Ada lagi dengan salah satu agent di Five United juga karena COVID nggak ada, last conversation-nya adalah apa? Meeting nggak jadi ya. So, teman-teman, kita ini di last minute seseorang, ya. Bahkan mungkin keluarga jauh nggak dikontak loh. Yang dikontak adalah kita. Dan mungkin ya keluarga dekat lah ya. Kebetulan nasabah saya ini sendirian. Dia nggak ada anak di sini, nggak ada suami. Saya ingin ingetin aja ya teman-teman ya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini berharga teman-teman. Ya, sangat berharga dengan sangat mulia. Ya. Jadi teman-teman lupakan mau nawarin, enggak, teman-teman enggak lagi nawarin, teman-teman lagi menolong orang lain. Ya, ketika teman-teman punya mindset seperti itu, enggak akan rasa takut, enggak akan ragu gitu ya, enggak akan gimana ya nanti gimana gitu ya gitu. Yang penting kita doa dulu, emang niat kita membantu. Ya. So thank you teman-teman. Saya ada satu lagu. Saya minta waktu 1,5 menit ya untuk muterin lagu ini. Semoga bisa menikmati. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah
dirimu utuh, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu Kau terindah walau tak sempurna, kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu I love you. Oke, teman-teman, thank you untuk waktu dan perhatiannya. Satu kehormatan boleh didengerin 1,5 jam. So just in case, we never know ya. Just in case this is our last conversation, I just want to say I love you. I love you too. Thank you. Terima kasih. Love you too, Bu. Love you, Ci. I love you too, Ibu. Thank you, Mari. We love you. We love you. Luar biasa. We love you. Saya kembalikan pada tim sales klinik. Thank you untuk waktunya. Keren banget. Terima kasih, Bu Mari. Thank you. Sering-sering ya, Ci Mari. Thank you, thank you. Bu Mari buat sharingnya hari ini sungguh memberkati kita yang mendengar sales training. Saya mau undang Pak Timotius, boleh Pak memberikan apresiasi untuk Ibu Mari hari ini? Oke, boleh. Ya, thank you ya Mari ya. Sama-sama Pak. Sharingnya luar biasa, menginspirasi kami semua ya. Dan Thank you. bisa dipraktekkan ya. Oke, ini ada appreciation ya dari agensi kita. Yes. Semoga menjadi kenang-kenangan juga dan terima kasih dari kami semua yang hadir dan merasa sangat terinspirasi dan diberkati. Semoga Thank you, kita Pak. sehat selalu ya. Thank you, Bu Semoga Mari. ini bukan last conversation-nya kita. Yes. Thank you sekali lagi. Sehat selalu God bless ya. Thank you. God God bless bless. semuanya. Thank you, Okay. Ci Mari. Terima kasih Pak. Thank you semua. Thank you semuanya. Help more Thank you people, semuanya. ya. Mari, Bantu lebih banyak orang lagi. Tim IT. Thank you Kita juga foto Tina. bersama dulu ya. Oh, oke. Love Ambil foto bersama ya. Love you too. Boleh silakan semua kameranya, kita ambil momen yang langka nih. V. Baik, boleh. Five. Vibe United V for victory. Ya, kita foto ya teman-teman. Ya. Alfian udah Pak. Yang ambil foto siapa? 1, Alfian, sudah siap? 2, Bu Amel. Oh ya Mbak Amel. 1, 2, 3. Ya, lagi ya. Selanjutnya dari India. Slide ke berapa? Sudah Mel. Belum nih Mbak Amel. 3,
Oke, sudah. Terima kasih. Thank you, Mbak Mel. Amel. Thank you juga Tina. Ya, Thank you ya. dulu ya, Tin. Thank you Pak Timotius, Bu Mari. Thank you semua, Bu Tina. Thank you semuanya. Terima kasih Bu Mari. Semangat ya. Teman-teman jangan lupa Ya.